Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Kita berjumpa lagi di hari Minggu ini. Kita semua diberkati karena kita hari ini masih bisa beribadah. Kita masih bisa memuji, menyembah Tuhan. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sanggup. Amin. Sebelum kita memuji, menyembah Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Bahwa kami bisa ada sampai hari ini karena Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah kami yang sanggup, Engkau adalah gembala kami yang baik Tuhan. Bahkan hal-hal yang belum kami pikirkan, bahkan belum timbul di hati kami, Engkau telah sediakan dan Engkau pasti sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji menyembah Engkau. Supaya semua ini disukakan dan menyukakan hati Engkau. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan Amin. Amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang sanggup. Yang tak pernah dilihat mata. Amin. Dan tak pernah didengar telinga. Yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata. Katakan Yang tak pernah didengar telinga. yang timbul dalam hatimu. Yang tak pernah Amin. timbul Di dalam hati Katakan semua. disediakan Yes. bagi yang mengasihi. Angkat pujianmu, angkat sembahmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak katakan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya kuasa-Nya tak berubah. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu pasti mengikuti. kemurahan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu, kebajikan-Mu pasti mengikutiku. Katakan Yesus, Kau andalanku, takkan kekurangan. amin. Kaulah gembalaku yang baik. Kaulah gembalaku. Yesus, Kau
Katakan, Yesus kau andalanku, takkan kekurangan aku. Kaulah gembalaku yang baik. Yesus kau andalanku. Kau andalanku, takkan kekurangan aku. Kaulah gembalaku yang Katakan, Kaulah gembalaku yang baik. Kaulah gembalaku Kaulah gembalaku Yang baik. Kaulah gembala kami Tuhan. Amin. Yeay. Mari kita siapkan hati kita. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, amin. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Katakan, lewati coba, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya, Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhan
kuasamu, kuasamu. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Coba Tuhan katakan, ku percaya Kau bekerja Tuhan. Ku percaya, Kau bekerja, Kau bekerja. Amin. mendatangkan kebaikan di hidup. Dengan hatimu katakan, ku percaya. Ku percaya, Kau bekerja. Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Katakan, kuasa-Mu terlebih besar. amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan, kuasamu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. mari kita menikmati waktu-waktu kita menyembah Tuhan. Kita angkat setiap pujian kita sebab Dia baik. Kita percaya Tuhan kita bekerja. Apapun yang menjadi kendala kita, apapun menjadi tantangan kita percaya kuasa-Nya terlebih besar. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah Engkau. Kami mau percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan buat kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat yang senantiasa dipelihara sampai pada hari ini. Saya percaya bahwa Anda senantiasa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan dan urapannya selalu baru setiap hari. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan sesuai dengan topik dan tema bulan ini tentang perbuatan baik. Namun kali ini saya ingin memberikan judul benih baik. Benih yang baik atau benih baik yang akan kita tabur. Tapi bicara tentang benih, kita perlu sama-sama menyadari bahwa benih selalu memerlukan tempat. Benih selalu memerlukan aplikasi untuk ia bisa bertumbuh. Perbuatan baik adalah benih yang baik. Segala sesuatu yang kita lakukan ketika itu adalah benih yang baik, maka kelak suatu hari ia akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan 10, mari kita baca bersama-sama. Sekali lagi Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10 sebagai ayat penuntun kita pada pagi hari ini. Dikatakan demikian ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai.
jika kita tidak menjadi lemah. Katakan sama orang di kanan kiri Anda, jika kita tidak menjadi lemah. Garis bawahi hal itu. Ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Perhatikan ayat 10 ini, ada sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman-Nya. Berbuat baik kepada semua orang. Artinya ada sebuah tindakan yang secara universal bisa kita lakukan kepada semua orang, yaitu berbuat baik. Memberikan segala sesuatu yang terbaik ketika orang tersebut membutuhkan sesuatu yang baik tentunya. Namun pada ayat tersebut, selain kepada semua orang secara universal, ada hal yang harus kita perhatikan. Dikatakan bahwa terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jika Anda belajar dalam sebuah tata aturan bahasa, dikatakan ada parallel construction di sana. Ada konstruksi berganda di sana. Apa yang dimaksud? Bahwa kita diminta melakukan perbuatan baik kepada semua orang. Selain itu juga kepada, di dalam semua orang tersebut ada kekhususan, yaitu saudara-saudara seiman. Ada skala prioritas di sana. Jadi ada tingkatannya. Dalam struktur bahasa dikatakan degree comparison. Jadi selain umum, secara general kita berbuat baik kepada semua orang, namun ada sebuah penekanan, lakukanlah hal ini juga kepada saudara-saudara seiman. Siapakah saudara-saudara seiman? Orang-orang di dalam jemaat. Orang-orang yang membantu kita bertumbuh. Orang-orang yang hidup bersama-sama dengan kita, membangun iman kita bertumbuh menuju kesempurnaan ke arah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya bahwa pesan ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita masing-masing untuk kita renungkan dan kita lakukan bersama. Di dalam firman Tuhan ada orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Mari kita lihat bahwa suatu hari Yesus mempunyai atau memiliki percakapan dengan seorang ahli Taurat. Pada saat itu ia ingin mencobai Yesus. Namun Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Lukas pasal yang 10 ayat 25 sampai dengan ke-35. Ayat yang ke-25 dikatakan begini, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya. Dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun dari jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kemudian juga seorang Lewi, para pemimpin pujian, para imam. Mereka adalah alim ulama yang melihat korban. Tetapi mereka melewatinya dari seberang jalan." Ayat 33. "Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika orang itu melihat, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya.
Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sungguh luar biasa. Sebuah perbuatan baik yang ujungnya memberikan keselamatan. Ayat tersebut diakhiri dengan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus. Siapakah yang dimaksud dengan sesamamu manusia? Ayat tersebut dijawab bahwa orang Samaria yang baik hati itu adalah orang yang melakukan perbuatan baik dengan segala ketulusan dan belas kasihan, compassion, untuk menolong sesamanya dan membuat korban tersebut, orang yang terluka tersebut, memiliki kehidupan secara jasmani. Namun secara rohani, orang Samaria tersebut memberikan contoh kehidupan yang kekal buat kita. Gambaran dari orang Samaria yang baik hati itu adalah gambaran Yesus yang tidak pernah melihat latar belakangmu. Gambaran Yesus yang tidak pernah peduli dengan apa yang telah engkau lakukan. Perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Tetapi hari ini, ia mengatakan bahwa mengasihi sesama manusia sama bobotnya dengan mengasihi Tuhan Allah. Contoh yang kedua adalah seorang janda di Sarfat. Seorang janda yang sudah dalam keadaan yang sangat krisis. Mungkin seperti kita pada saat ini yang sedang mengalami krisis. Di mana secara ekonomi janda tersebut memiliki banyak sekali kekurangan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya ingin memberikan kesaksian bahwa dalam beberapa waktu terakhir saya memiliki kesempatan sebagai hamba Tuhan di masa-masa pandemik ini memperhatikan kawanan domba ketika tim pastoral memutuskan untuk membantu seluruh jemaat yang mengalami atau terdampak pandemik, yang kehilangan pekerjaan, dengan membantu memberikan sembako. Saya bersyukur. Saya tidak perlu sebut satu persatu nama mereka, tetapi saya bisa melihat ada ucapan syukur, ada rasa terima kasih. Kadangkala saya harus berpura-pura kuat di hadapan mereka ketika saya berjumpa dengan mereka. Ada dari mereka yang terharu meneteskan air mata dan mengucapkan, "Pastor, terima kasih. Hari ini kami bisa makan kembali. Hari ini kami dipelihara." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin apa yang kita lakukan kalau dilihat nilainya tidak seberapa dibandingkan dengan ucapan syukur yang kita dapatkan dari mereka yang terbantu. Saya percaya bahwa mereka merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang memberikan support, yang memberikan bantuan, yang secara sadar memberikan persembahan, persepuluhan, apapun support itu buat rumah Tuhan. Dan hari ini dari rumah Tuhan keluar berkat-berkat yang memelihara bukan hanya orang banyak secara general, tetapi saudara-saudara seiman kita terpelihara. Sampai hari ini, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Dan saya juga percaya bahwa kita senantiasa dijauhkan dari pandemik ini. Amin. Lalu apa makna dari perbuatan baik ini?
Nomor satu, perbuatan baik adalah refleksi sebuah rencana. Yakobus 4 ayat 17, saya langsung singkat saja, dikatakan jika ada seorang yang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hari ini kita tahu apa yang menjadi kebutuhan, kita punya rencana dalam segala tindakan, apapun rencana yang mau kita lakukan harus mendatangkan kebaikan dan harus menciptakan kebaikan buat orang banyak. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jemaat Tuhan, dengarkan baik-baik. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dan ketika engkau melibatkan Tuhan di dalam perencanaan, maka hasilnya adalah perbuatan baik. Sekali lagi saya ingin katakan, jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Artinya kalau kita mau melakukan sesuatu dan kita tahu bahwa itu adalah kebaikan, lakukan. Supaya kita bisa membawa kehidupan buat banyak orang. Jadi makna dari perbuatan baik adalah refleksi dari sebuah rencana. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau merencanakan yang jahat, tidak ada kebaikan, itu tidak datang dari Tuhan. Kalau engkau sekarang lagi musim di kota kita, ngeprank, jangan ngeprank di rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan ngeprank di rumah Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan ngeprank kita, pusing kita. Tapi hari ini saya ingin katakan, lakukanlah yang baik dengan segala ketulusan. Amin. Yang kedua, perbuatan baik adalah perlengkapan setiap hamba Allah. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 dikatakan begini. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Poinnya ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, hamba-hamba Allah, Anda dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kalau engkau merencanakan segala sesuatu, dapatkan konviksi yang datang daripada Tuhan, yang lahir dari keyakinan yang kokoh, itu datangnya dari firman Allah. Dan ketika kita diilhamkan oleh firman Allah, maka kita pasti melakukan perbuatan baik. Amin. Sekali lagi saya ingin katakan poin yang kedua, perbuatan baik adalah perlengkapan setiap hamba Allah. Anda bisa melakukan perbuatan baik karena ada firman Allah yang menginspirasikan perbuatan baik dalam dirimu. Ketika engkau melihat ada orang yang membutuhkan sesuatu, timbul niat di dalam dirimu, itulah perbuatan baik yang harus engkau lakukan. Amin. Yang ketiga, perbuatan baik adalah cara membungkam kepicikan orang bodoh. Dunia kita adalah dunia yang terbalik hari ini. Segala ketulusan yang kita lakukan untuk membantu orang belum tentu dimaknai sebagai kebaikan. Orang bisa menafsirkan dalam kecurigaan. Tapi dengarlah baik-baik. Jika engkau tetap konsisten melakukan perbuatan baik, engkau tahu apa yang baik, dan engkau melakukannya di dalam ketulusan, maka kita akan membungkam kepicikan orang bodoh. Sebab inilah kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayat 15. Apakah kehendak Allah itu? Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Sekalipun engkau kadangkala disalahartikan, dicurigai dalam berbuat baik, tetap lakukan yang baik. Tetap lakukan yang baik. Dan saya percaya hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kebaikan yang datang dari Tuhan mengalahkan segala sesuatu yang jahat. Amin. Ada 3 hal yang bisa kita belajar. Makna dari perbuatan baik. Perbuatan baik adalah refleksi dari sebuah rencana.
Jadi kalau engkau merencanakan sesuatu, pastikan harus menghasilkan kebaikan. Yang kedua, perbuatan baik adalah perlengkapan setiap hamba Allah. Jemaat Tuhan, bahwa engkau diperlengkapi dengan hati yang baik, dengan niat yang baik, dengan kekuatan untuk melakukan yang baik. Yang ketiga, perbuatan baik adalah cara membungkam kepicikan orang bodoh. Pada poin yang ketiga ini, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Kita sedang viral di media sosial bagaimana Sumatera Barat sedang diguncang dengan kitab Injil yang diterjemahkan di dalam bahasa Minang. Berapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu saya maksud, saya pernah memimpin sebuah operasi kemanusiaan ketika Sumatera Barat, bumi Minangkabau mengalami bencana gempa. Kita tahu apa yang ada di sana. Dan tentunya tidak semudah itu masuk ke sana dan pasti banyak hal yang dipertanyakan. Dari mana asalnya? Kadangkala saya harus berhadapan dengan sebuah pertanyaan, agamanya apa, dan masih banyak lagi. Seringkali kami kesulitan untuk memberikan bantuan. Namun, satu hal yang kami pegang di kala itu adalah apapun yang kami lakukan, kami melakukannya dengan tulus hati tanpa memikirkan agama apa yang kami tolong, latar belakang orang apa yang kami tolong. Yang jelas, Tuhan tidak pernah menanyakan agamamu, keyakinanmu, keberadaanmu, hartamu atau apapun itu. Tuhan melakukannya sama kepada setiap orang. Itu adalah kasih yang Tuhan berikan. Dalam proses melakukan operasi kemanusiaan ini sangat berkesan ketika saya bersama tim harus masuk ke sebuah desa yang tertimbun. Kami melakukan banyak hal. Dan mereka tahu saya bukan dari golongan mereka. Mereka tahu bahwa saya berkeyakinan berbeda dengan mereka. Tapi sebuah kesempatan di mana saya bisa memberikan kasih Tuhan. Bahkan saya ingin katakan bahwa operasi kemanusiaan itu adalah operasi kemanusiaan yang paling berkesan buat saya. Karena ada satu orang di Padang yang memberikan dirinya kepada Tuhan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Saya percaya benih yang baik terus dan terus akan menghasilkan buah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sampai hari ini kami masih berhubungan baik. Sesekali kami berbicara dan memberikan kekuatan buat saudara-saudara kita yang ada di sana. Saya tidak bisa mengangkat banyak dokumentasi pada video kali ini karena saya tahu ada hal yang harus dijaga. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin katakan buat Anda sekalian, saya mengucap syukur punya kesempatan untuk berbuat baik, melakukan operasi kemanusiaan, melakukan apa saja yang bisa saya lakukan. Sampai pada waktunya nanti ketika saya kembali ke rumah Tuhan, mengakhiri pertandingan iman, paling tidak saya sudah melakukan apa yang baik. Sampai saya menuju garis akhir, saya ingin katakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ingin terus melakukan yang baik buat Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Engkau mengajari kami untuk berbuat baik.
karena Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara melalui perbuatan-perbuatan baik, bahkan biar setiap orang di sekeliling kami, di sekeliling orang-orang di dalam lingkungan umat-Mu Tuhan, boleh merasakan kasih Kristus ya Bapa. Di dalam masa-masa sulit ini ya Tuhan, Engkau yang terus campur tangan, berikan kekuatan baru, bahwa perbuatan baik selalu datang daripada Tuhan dan akan menginspirasi orang banyak untuk kembali datang kepada Kristus. Terima kasih ya Bapa. Jagai kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan tentang benih baik. Saya suka sekali tadi yang diajarkan, bahkan dari salah satu ayat firman Tuhan dikatakan, perbuatan baik itu adalah kehendak Allah dan itu akan membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Wow, itu merupakan suatu rema yang baru buat kita semua. Dan saya mendorong Bapak Ibu sekalian, suatu kita mendengar firman ini, mari kita bukan hanya mendengar saja, tapi mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kalau saudara sudah mulai kembali lagi ke dalam pekerjaan saudara, mesti pergi ke kantor, melakukan kegiatan saudara, ingat, melakukan protokol yang ada di dalam new normal ini, dan terus menabur benih yang baik, yaitu dengan berbuat baik. Amin. Amin. Mari kita sama-sama tutup ibadah ini, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama, memuji, menyembah Engkau. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Meteraikan semua firman yang kami dengar ya Tuhan pada hari ini. Sungguh biar kami mengerti makna sesungguhnya akan perbuatan baik. Dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan menyenangkan Engkau, melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini juga kami mau berdoa sesuai yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biar berkat-berkat-Mu ya Tuhan senantiasa menyertai kami semua, penghiburan-Mu, kekuatan yang daripada-Mu, boleh menyertai kami kemanapun kami pergi, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.